di ufuk timur Indonesia, di antara riak tenang perairan Teluk Yotefa, hidup sebuah warisan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Komunitas adat Tobati Enggros bukan sekadar penjaga laut dan hutan mangrove. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, ekspedisi ini menelusuri jejak etnoekologi lokal, memahami bagaimana kearifan adat membentuk cara hidup, menjaga ekosistem pesisir, sekaligus membuka peluang masa depan melalui ekonomi biru berbasis budaya. Inilah perjalanan ilmiah dan kearifan lokal. Ekspedisi pengetahuan etnoekologi lokal dan pengembangan model wirausaha adat berbasis ekonomi biru pada komunitas suku Tobati Enggros di Teluk Yotefa, Jayapura. Sebuah penelitian yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju dengan pendanaan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari tanah Papua untuk masa depan pengetahuan, budaya, dan keberlanjutan Indonesia. Saat ini kami sedang melakukan riset ekspedisi yang didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, ekspedisi gelombang 9, di mana riset kami tentang ekspedisi pengetahuan etnoekologi lokal, dan juga kami bertujuan untuk mengembangkan wirausaha berbasis adat dan juga berbasis ekonomi biru atau blue economy. Setelah kita melakukan ekspedisi, banyak sekali teman-teman kami yang di luar dari rencana riset ya, yang dimana pengetahuan etnoekologi di suku Tobati Enggros ternyata sangat kaya, dan juga kami berhasil mengkonstruk beberapa isu strategis ya. Jadi selain pengetahuan etnoekologi, juga ada isu lingkungan yang terkait, kemudian isu ekonomi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik lagi di suku Tobati Enggros saat ini memang budaya dan juga isu sosial yang berkembang itu memang berdampak pada eksistensi generasi dari generasi ke generasi, di mana budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Salah satunya ada yang menarik adalah Tonot Wiyat ya, Tonot Wiyat, di mana peran perempuan itu sangat penting. Jadi peran perempuan bagi suku Tobati Enggros, selain memang sebagai ibu rumah tangga, ternyata perempuan pun diberikan peran di dalam aktivitas ekonomi. Kita ini generasi keberapa ini? Kita ini mungkin mama doang ini di luar, baru mama ini. Ya, dorang ini di luar, kelahiran duluan.
dan mama. Mama Berta dulu. Iya, mama Berta sudah biasa ikut orang tua pergi ke Tonot Wiat. Orang duluan baru kita ikut mereka ini lagi ke sana. Jadi orang yang duluan, baru kita menyusul. Iya, begitu. Nah, Oke, kalau Mama Berta sendiri pada saat kecil sudah dikenalkan oleh Tonot Wiat sama orang tua dulu berarti ya? Iya. Informasi tentang Tonot Wiat itu kira-kira ada di generasi, dimulai dari di generasi nenek atau mama atau jauh di atas nenek lagi, moyang kah, atau di generasi kapan kira-kira Mama. dilaksanakan? Moyang. Generasi moyang berarti 3 generasi di atas mama. Berarti Nenek, mama, baru kami. oh berarti mama Moyang dulu. mama dulu sekarang, Iya. mama di atas, Iya. terus kemudian nenek, baru Moyang. moyang. Berarti mama ini generasi keempat ya. Iya. Jadi sudah dimulai 4 generasi yang lalu ya. Oke. Di dalam ekspedisi etnoekologi Tobati Engros, ternyata suku Tobati Engros sejak ratusan tahun lalu, sebelum teori-teori modern itu berkembang seperti isu gender, green economy, dan juga blue economy, melalui tradisi-tradisi seperti Tonot Wiat, mereka sudah melaksanakan. Waktu pas Injil hadir di Metu Dewi, Tonot Wiat sudah ada, Kita tuh masih ini. masih kecil. Iya, belum ada. Ini sudah masuk di Metu Dewi, kita belum ada. Oh ya, artinya informasi dari orang-orang tua dulu, Ceritanya dari orang tua. Tonot Wiat dorong sudah lakukan dari sebelum sudah. Injil masuk itu. Dorong sudah lakukan, aktivitas, itu moyang dorong sudah lakukan. Iya, moyang itu nenek itu sudah duluan. Moyang itu Bukan, ya. Jika kita tidak melakukan barrier atau pengembangan kembali terhadap potensi-potensi budaya dan ekonomi ini, bisa saja Tonot Wiat ini akan punah. Jadi memang ini objek kebudayaan yang rawan punah ya, Tonot Wiat ini, karena memang saat ini hanya perempuan-perempuan yang sudah berusia lumayan ya, sudah tua, mama dalam bahasa Poa dipanggilnya mama tua ya, mama tua, dan saat ini memang generasi ke bawahnya itu jarang sekali yang sudah meneruskan tradisi Tonot Wiat. Nah, tradisi Tonot Wiat bukan hanya sekedar budaya, tetapi di sana ada pesan-pesan yang memang terkandung bahwa menjaga alam, menjaga ekosistem itu lebih penting dari apapun. Meskipun di dalamnya ada nilai ekonomi, ada nilai budaya, tetapi secara filosofi maupun secara secara fakta, bahwa tradisi ini adalah bertujuan untuk menjaga ekosistem ini agar terus terjaga ya. Terutama ekosistem mangrove yang memang menjadi wilayah dan hak perempuan tentunya di suku Tobati Engros. Budaya ini kan dari orang tua nih. Kalau mama dan bapak dulu, mama selalu di hutan, kita dulunya akan ke hutan itu. Kalau anak-anak, orang tuanya dulu hanya di Lamun, anak-anaknya juga di Lamun, karena dulu dia ikuti mama ke Lamun, dia belajar itu. Jadi ini semua kembali ke budaya juga. Jadi minat seseorang kan tergantung dari budaya juga. Begitu. Sebenarnya pengetahuan etnoekologi selain Tonot Wiat itu sebenarnya apa saja, dan apa saja manfaat dari etnoekologi yang dimiliki oleh penduduk lokal suku Tobati Engros, dan bagaimana nilai ekonomi yang bisa kita kembangkan sehingga terwujudlah satu model di mana tradisi itu bisa sejalan dengan aktivitas ekonomi maupun pembangunan yang terus berkembang. Karena di Teluk Bioteva ini terus terancam dengan pengembangan aktivitas bisnis dan aktivitas pembangunan lainnya, sehingga diharapkan pembangunan itu benar-benar mengakomodir dan juga melindungi hak kontekstual kelembagaan adat. Dan kita akan terus melanjutkan ini sampai selesai dan akan memberikan laporan seutuh mungkin dan mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui LPDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami di Engros terkait penelitian etnoekologi suku Tobati Engros yang ada di kampung Engros ini. Kita melihat kebudayaan atau aktivitas-aktivitas etnoekologi milik masyarakat Tobati Engros. Kalau kita melihat secara sejarah dulu ya, kampung Engros sebagai lokus kita ini merupakan kampung kedua yang sebelumnya mereka itu tinggal di kampung Tobati sebagai kampung pertama. Ada latar belakang mungkin konflik dan lain sebagainya, sehingga ada migrasi pindah ke kampung Engros, di mana kampung Engros ini memiliki arti adalah tempat kedua seperti itu. Dan kemudian beberapa marga-marga yang lainnya juga ada sudah di kampung Engros, dan kemudian bertemu dengan marga-marga yang migrasi dari Tobati tadi, kemudian terbentuk dalam satu kelompok di kampung Engros ini. Nah, kalau secara informasi mungkin bisa kita cari di mesin pencarian itu, kalau kampung Tobati sendiri itu ada sejak tahun 1908, kurang lebih sekitar itu. Dan kampung Engros sendiri ini ada sekitar di tahun 1960-an kurang lebih sekitar itu, dimana generasi sekarang yang ada ini adalah mereka yang sudah pada generasi kelima apa keenam, kelima untuk orang tua dan anak-anaknya mereka ini sudah sampai di generasi keenam. Itu yang sempat kita bincang-bincang tadi dengan teman-teman di kampung Engros. Jadi di kampung Engros sendiri ada sekitar 7 marga yang memang dianggap tua dan yang memiliki peran dalam pembentukan kampung Engros pada saat itu. Pertama ini adalah marga Sanyi, kemudian kedua ada Hanas B, kemudian ada Truni, kemudian ada Merauje yang terbagi ke dalam 3 mata rumah, ada Yahanturu, dan pembagian 2 lainnya ada Tinju Lanjut 3, dan terakhir adalah Zebra. Jadi total ada 7 marga yang ada di kampung Engros. Oke, kalau gitu kita coba bicara yang Ondo Api besarnya ya, yang Tobati Engros kalau gitu. Kalau Ondo Api besar Tobati Engros ini strukturnya seperti apa, Bapak? Struktur mungkin dari Ondo Api besar itu ada wakilnya kah? Atau mungkin langsung menteri-menterinya kah? Tidak. Atau langsung pembantu-pembantu itu ada struktur seperti apa? Bisa dijelaskan? Di Ondo Apian hanya ada Ondo Api dengan Dewan Adat. Dewan Adat itu juga baru dibentuk sudah tahun 80-an. Baru mulai bentuk Dewan Adat. Kalau dulu tidak ada Dewan Adat. Ondo Api itu yang pimpin. Ondo Api saja, tidak ada pembantunya di bawah ini. Dewan Adat itu baru ada sekitar tahun 80-an. 90-an. Dewan Adat. Ya, mereka bentuk Dewan Adat itu untuk membantu. Jadi mereka, jadi kalau di saat bentuk itu baru Ondo Api bisa agak tenang. Jadi mereka yang kerja, Dewan ini yang kerja. Ondo Api tinggal mengetahui. Kalau dulu kan Ondo Api sendiri yang tangani, jadi agak susah. Dia hanya bisa koordinasi dengan Ondo Api Rem saja. Oh begitu ya. Jadi tahun pokoknya 80-an atau 90-an itu dibentuk Dewan Adat ini. Dewan Adat ini yang berfungsi untuk mengerjakan semua pekerjaan Ondo Api. Begitu. Ya. Kalau Dewan Adat ini sekarang berarti ada kepalanya? Ada ketuanya? Ada ketuanya, ada sekretarisnya. Sekretarisnya? Ayo. Tapi ya struktur kayak struktur ini saja. Berarti kalau Ondo Api mau ada apa-apa langsung ke Dewan Adat? Dewan Adat tidak diatur. Tolong bantu untuk kegiatan ini ya? Iya. Berarti kalau untuk Dewan Adat sendiri, namanya Dewan Adat apa? Dewan Adat Tobati Engros. Tobati Engros. Kepalanya? Kepalanya nanti dilihat orang yang mahir. Saat ini siapa di jabat? Sekarang ini waktu Ondo Api meninggal belum dibentuk. Belum. Ondo Api belum dibentuk. Belum semuanya. Oh jadi yang Dewan Adat kemarin baru meninggal? Di sini ada. Kayak Ondo Api meninggal toh? Saat ini memang ada marga lain di luar dari 7 marga ini, tetapi sifatnya mereka yang migrasi belakangan, ada yang juga dari kampung Tobati, dan kemudian ada yang masuk ke dalam kampung Engros ini melalui pernikahan, dan beberapa ada yang mereka kemudian mendapatkan hak ulayat, ada juga gitu. Salah satunya ada marga tua yang dari luar kampung itu, ada dari marga dari Maluku. Ada 2 marga yang dari Maluku disebutkan, jadi mereka sudah mungkin sampai generasi ketiga di sini. Jadi mereka sudah melebur dan berbaur, dan bahkan mereka sudah sampai
berbicara tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan, aktivitas pemanfaatan lingkungan di Kampung Engros ini sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kenapa berbeda? Karena kalau kita melihat di sini aktornya adalah perempuan sebagai penjaga lingkungan. Apalagi kalau kita melihat di wilayah kota ini, satu-satunya area mangrove yang masih tersisa ya, itu ada di area Tobati dan Engros yang cukup luas di antara kampung-kampung yang lain. Nah, sementara itu di Kampung Engros ini sendiri jumlah mangrove itu mengalami degradasi setiap tahunnya. 20 tahun terakhir data dari KLHK itu menyebutkan tersisa dari 20 tahun terakhir sehingga kini itu sekitar 30% saja mangrove yang masih tersisa. Faktornya macam-macam. Karena ada pembangunan, terus ada penimbunan, ya upaya-upaya pembangunan lah ya dari baik yang dilakukan pemerintah maupun perorangan, kemudian menyebabkan pengurangan luasan area mangrove dan alih fungsi lahan yang tadinya mungkin biar digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan kemudian digunakan sebagai kawasan area terbuka di mana mungkin jadi pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan 5 tahun terakhir yang cukup masif setelah hadirnya jembatan Yotefa, jembatan merah yang kita kenal ini, itu pembangunan di sepanjang Jalan Holtekam ini sangat cepat sekali. Dan jarak bagi teman-teman yang jarang melewati sini pasti akan kaget. Misalnya setahun nggak lewat, tahu setahun ini udah ada kafe apa di sini, tahu-tahu sudah ada apa. Termasuk kawasan ini akhirnya menjadi pusat-pusat kawasan pariwisata. Satu kebudayaan yang dinamakan dengan Tonotuyat, ya ini yang dinamakan aktivitas mengajak untuk memasuki hutan mangrove. Apa yang dilakukan ini sebenarnya sangat memiliki nilai-nilai yang beragam di luar dari yang sebagai dasar mereka untuk mata pencaharian. Jadi banyak nilai yang dikandung di dalam Tonotuyat ini. Jadi selain mereka masuk ini untuk mencari kebutuhan hidup mereka seperti kerang dan lain sebagainya, di sini mereka juga menggunakan Tonotuyat mangrove ini sebagai sarana untuk transfer knowledge atau membentuk karakter juga. Entah itu dengan anak, dengan pribadi masing-masing. Utamanya adalah bagi para wanita ini, mereka bisa memiliki tempat untuk berbagi, tempat curhat. Nah, sekilas untuk sejarahnya itu, dulu pada saat itu wanita tidak memiliki posisi di para adat. Nah, pada saat adat itu, wanita perannya hampir tidak ada. Para adat hanya mengakomodir peran para lelaki, sehingga wanita lebih baik duduk dan diam dan mendengarkan. Nah, atas dasar itulah kemudian Mendoapi besar melihat perlunya ada ruang bagi para perempuan untuk satu wadah gitu ya, untuk mereka juga bisa memiliki tempat untuk bersuara, untuk bercengkrama, untuk bersosialisasi, untuk bercurhat dan lain sebagainya, sehingga ditunjuklah mangrove ini sebagai tempat bagi perempuan. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai perempuan memiliki aktivitas Tonotuyat yang ada di mangrove ini? Kita punya sejarah bagaimana sampai bisa ada di aktivitas Tonotuyat ini. Itu kita lihat dari orang tuanya toh. Orang tuanya hidup mencari biaya di Tonotuyat sana, kita lihat, kita ikut. Ikut pergi, ikut orang tua pergi lihat-lihat, kita pulang. Dari situ kita belajar orang tua, akhirnya kita ikut mencari biaya di sana, di Tonotuyat sana. Kita pergi juga, bawa dengan teman-teman 3-4 orang kita pergi. Ada dengan anak-anak, mama bawa anak-anak pergi lagi, supaya jaga di sana toh. Iya. Ya. Kalau ada informasi seperti ini, Mama, saya pernah dengar katanya
biasa kalau ada perkumpulan gitu kan, ada momentum laki-laki dorang punya tempat bersuara. Nah kemudian pada saat itu ternyata para wanita ini belum punya tempat begitu loh, dalam adat gitu loh. Belum ada tempat untuk bisa berbicara, belum ada, sehingga kemudian diberikanlah satu wadah bagi perempuan itu tersendiri, Tonotuyat lah, Mangrove itu dipisahkan sebagai, begitu ya. Sebagai tempat untuk memiliki waktu dan tempat tersendiri bagi mama. Itu seperti apa itu, informasi seperti itu kira-kira? Apakah memang seperti itu karena awalnya perempuan di adat itu tidak memiliki tempat khusus, karena kan tempat khusus itu adalah laki-laki, para tadi itu perempuan bukan di para sehingga diberikan tempat di sana. Memang dulu tuh perempuan tidak bisa duduk di para tuh, Iya. itu khusus untuk laki-laki saja, dari adat begitu. Jadi perempuan bertempat itu di Tonotuyat saja. Tonotuyat. Jadi laki-laki tidak boleh pergi ke Tonot sana, dilarang. Laki-laki bertempatnya harus sendiri. Oke. Iya, itu khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Ya. Begitu juga di para juga perempuan tidak bisa duduk di para, hanya laki-laki saja. Laki-laki saja. Iya, begitu. Iya. Kita lihat dari dulu orang tua bikin begitu, kita ikut begitu saja. Iya. Jadi mama masih melestarikan apa yang dilaksanakan orang tua. Iya. Segala macam itu masih mama lakukan ya. Nah, di tempat inilah kemudian mereka mencari kerang dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian di tempat inilah juga mereka menghabiskan waktu dari pagi sampai sore untuk mereka juga bisa membagi apa mereka punya permasalahan misalnya. Jadi tempat yang tenang, tempat yang jauh dari keramaian dengan beberapa orang begitu kan, akhirnya membuat suasana hati itu tenang dan mengeluarkan seluruh isi unek-uneknya begitu. Jadi selain mata pencaharian di sini, nilai ekonominya untuk mereka makan sehari-hari, di sini juga ada nilai-nilai yang luhur juga. Seperti tadi misalnya ketika mereka ada punya masalah, mereka bisa curhat, kemudian mereka bisa membawa anak perempuan mereka di sini untuk dilakukan nasihat dan berbincang masalah seputar keluarga, seputar masalah kampung, bahkan masalah negara juga mereka bisa curhat di sini. Nah, mereka akan masuk ketika air mulai surut. Air mulai surut. Atau ketika air pasang tapi mendekati surut, mereka sudah berangkat, tapi mereka tidak langsung mencari, tetapi mereka mungkin memulai dengan aktivitas mencari kayu bakar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah surut agak bagus, turun sedikit, baru mereka kemudian mengambil kerang di mangrove. Yang unik di sini adalah para perempuan ini ketika turun ke mangrove, mereka akan menanggalkan seluruh pakaiannya. Ini yang menjadi hal unik. Mengapa demikian? Setelah kami berbincang panjang, ternyata ketika kita menggunakan pakaian ini, saat selesai atau saat masih di dalam mangrove itu akan membuat kulit itu terasa gatal karena banyak kotoran yang akan nempel di pakaian, dan itu membuat kulit terasa gatal, sehingga mama para perempuan di sini ketika mencari mangrove itu dia akan menanggalkan seluruh pakaiannya. Nah, sehingga mangrove ini menjadi hutan bagi para perempuan, khusus bagi para perempuan. Karena memang hanya perempuan saja yang boleh beraktivitas di sini. Itu atas perintah dari Mendagri besar. Jadi sehingga ketika mama-mama para perempuan sedang mencari mangrove di sini, tidak boleh ada satupun pria kaum laki-laki yang mendekati atau memasuki tempat ini. Jika sampai ada, maka mereka bisa didenda dan dilaporkan ke adat, didenda dan harus menerima sanksinya. Ini khusus untuk perempuan. Jadi nggak boleh ada aktivitas laki-laki di sini.